Effendi Simbolon nampaknya bernasib sial. Surat pemecatan terhadap dirinya telah ditandatangani oleh Ketua Umum Megawati dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Cepat sekali keputusan diambil, walaupun proses dari penetapan kasus yang dianggap mbalelo dari seorang Effendi Simbolon itu sudah terjadi beberapa kali. Karena tidak hanya dalam Pilkada Jakarta 2024 Effendi Simbolon balelo, tetapi dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden, ia juga ditengarai melakukan pembelotan atau mbalelo dari kesetiaannya pada keputusan partai. Nah, mengapa saya katakan Effendi Simbolon bernasib sial? Paling tidak kita bandingkan dengan belum keluarnya surat penetapan pemecatan terhadap sosok Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Bahkan mungkin juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kita belum pernah mendengar ada pernyataan resmi dari DPP PDIP bahwa Jokowi dan Gibran sudah resmi dipecat dari keanggotaannya dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Apakah kita bisa menakar secara filosofis dari mengapa berada terjadi perbedaan dalam menyikapi sosok Effendi Simbolon yang cepat-cepat dikeluarkan surat pemecatan, dan sampai hari ini rasanya surat pemecatan dari keanggotaan PDIP belum pernah kita dengar dikeluarkan DPP PDIP terhadap sosok yang dianggap telah membelot dan balelo seperti Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang sengaja dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan perspektif pemikiran filsafat. Kita ingin membaca dari lensa yang lain, yaitu konteks Indonesia kontemporer yang terkait dengan isu-isu di seputar politik, sosial, dan kebudayaan, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita untuk mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, nasib sial dialami oleh senior dari orang yang menjadi politisi yang telah malah melintang dalam politik tanah air dan selama ini dikenal sebagai seorang politisi yang kental dengan sikap dan perjuangan politiknya, yang harus kita katakan pernyataan-pernyataan Effendi Simbolon adalah bagian dari apa yang dilakukan oleh PDIP sebagai institusi politik, partai politik, di mana seorang Effendi Simbolon menjadi orang yang sangat keras dalam prinsip politik dan seringkali kritik-kritiknya sangat tajam, baik terhadap rezim pemerintahan Jokowi dulu maupun terhadap isu-isu yang terkait langsung dengan urusan masyarakat banyak. Ia berada di garda depan mewakili partainya PDIP untuk menyuarakan apa yang benar, apa yang adil, dan seharusnya memang menjadi hak rakyat dan harus dipenuhi oleh pemerintah yang bertanggung jawab terhadap masyarakat dan rakyat yang membutuhkan perhatian. Tetapi teman-teman, saya pernah mengatakan juga dalam channel saya bahwa PDIP itu adalah partai kader. Sebagai partai kader, maka salah satu panggilan PDIP adalah membesarkan kader-kadernya, memberi ruang yang seluas-luasnya bagi kadernya untuk menemukan partisipasi publik.
Dan disinilah problemnya. Ketika kita melihat bahwa tujuan akhir berpolitik itu adalah menjadi apa yang sering kita dengar sebagai petugas partai. Akhirnya ketika ada sepak terjang yang berbeda yang dilakukan oleh seorang aktor politik yang dianggap itu mbalelo atau tidak setia pada keputusan partai, maka selalu akan muncul pandangan bahwa orang ini berbahaya dan orang ini harus dalam waktu sesingkat-singkatnya diakhiri keanggotaannya alias dipecat. Inilah sebetulnya yang menjadi problem yang sangat akut dalam semua partai dan termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dalam konten saya itu saya pernah mengatakan bahwa orang-orang seperti Marwara Sirait adalah kader-kader terbaik PDIP. Termasuk Effendi Simbolon adalah orang-orang yang punya loyalitas yang tidak diragukan. Bahkan mereka sudah berlelah dan mengeluarkan keringat ketika berjuang bersama dengan partai ini. Ketika partai ini masih berada dalam problem baik perpecahan internal maupun dalam rangka menempatkan diri ketika beroposisi dengan pemerintahan di waktu yang lalu. Namun teman-teman, disinilah problem kita dalam melihat PDIP. Mereka menjadikan seorang aktor politik itu adalah dalam rangka untuk membuat aktor itu loyal pada partai. Dan ketika loyal pada partai, ketika ada sikap lain dari seorang aktor politik, itulah yang kemudian diposisikan aktor politik itu telah berseberangan, bahkan telah menciderai tujuan dan arah dari partai politik. Dan akhirnya sematan status bahwa orang ini orang yang harus dipecat, diberhentikan, itu kemudian menjadi arah dan akhir dari partisipasi seorang aktor dalam menjadi bagian dari sebuah partai politik. Dan disinilah teman-teman, saya ingin katakan sebetulnya PDIP harusnya bersyukur dan berterima kasih pada sosok-sosok yang kontroversial seperti Marwara Sirait yang pada akhirnya hijrah meninggalkan PDIP. Termasuk Effendi Simbolon yang cepat-cepat ia mendapatkan surat cinta bahwa ia pada akhirnya diberhentikan secara resmi dari keanggotaannya dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Lalu pertanyaannya, mengapa sosok bernama Jokowi dan Gibran belum kita dengar? Mereka adalah orang yang balelo dan kemudian dikeluarkan surat cintanya untuk diberhentikan atau dipecat dari keanggotaan PDIP. Saya menangkap bahwa sebetulnya PDIP sedang bermain dua kaki. Mereka memang menjadi orang yang atau menjadi institusi politik yang tidak menginginkan keberadaan Jokowi dan Gibran, tetapi mereka juga menjadi orang yang berhutang banyak pada sosok Jokowi dan Gibran. Karena harus kita akui teman-teman, Jokowi dan Gibran itu dibesarkan oleh PDIP. Dan dalam konteks itu rasanya PDIP mengapa belum mengeluarkan surat cinta pemecatan terhadap Jokowi dan Gibran? Mungkin mereka masih berharap bahwa Jokowi tetap akan melabuhkan diri mereka dalam keanggotaan sebagai bagian dari keluarga besar PDIP. Mungkin juga bahwa PDIP berat hati untuk melepaskan keanggotaan Jokowi dan Gibran. Dan politik dua kaki ini rasanya menjadi bagian dari semangat demokrasi Indonesia pada umumnya. Bahwa demokrasi di Indonesia itu selalu bermain di ruang abu-abu, ruang di tengah atau middle, di mana orang bisa mengkritik tetapi orang juga bisa memberi tempat pada orang yang suka mengkritik.
orang yang kontroversial itu juga tetap mendapat tempat. Karena apa? Karena orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang dibutuhkan juga pada akhirnya untuk mengatakan apa? Untuk mengatakan bahwa PDIP selain dibesarkan oleh kadernya, tetapi juga dibesarkan oleh orang-orang kontroversial seperti Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka. Jadi memang ada nasib sial yang dialami oleh Effendi Simbolon. Tetapi tidak mengapa. Paling tidak kita belajar bahwa pada sosok Jokowi dan Gibran ada problem internal yang membuat PDIP belum berani mengeluarkan surat cinta pemecatan terhadap Jokowi dan Gibran. Jangan-jangan memang itulah politik dua kaki yang dimainkan oleh PDIP. Mereka tidak suka pada Jokowi dan Gibran, tetapi mereka tetap merindukan Gibran dan Jokowi untuk tetap berlabuh dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Itulah politik kita.